Hey, halo bro. Jumpa lagi bersama Jonathan ya. Di sini di depan saya ada dua charger keluarannya Ugreen ya. Keluarannya Ugreen. Yang satu Nexshot Pro, yang satu Nexshot biasa. Sebenarnya ada satu lagi ya, desktop charger nanti saya ambil. Nah, cuman saya cerita dulu yang dua ini, yang 65 watt sama yang desktop charger 65 watt. Nanti kita bandingkan antara ketiga itu. Karena kenapa? Karena eh, saya selalu diminta untuk memilih antara keduanya ini ya. Saya bilang kalau chargernya dua-duanya itu sama bagusnya, gitu loh. Sama bagusnya, sama performanya, apa segala macam sudah saya review udah lama sekali, ya kan. Silahkan dicek untuk ke laptop seperti apa, ke handphone seperti apa. Cuman waktu itu memang handphonenya belum sebanyak yang sekarang ya. Sekarang udah kayak counter counter HP. Ya, tapi saya selalu memberi pilihan gitu loh, karena saya diminta untuk memilih gitu loh. Nah, saya selalu memilih yang ini, yang lama gitu loh, karena saya suka yang lama. Gimana sih, malah saya keliru. Saya suka yang lama, nggak suka yang sebentar. Bercanda loh ya ini ya. Jadi gini, saya memang lebih suka yang lama. Lah, aduh, keliru lagi. Maksudnya keluaran yang lama gitu loh ya. Nah, apalagi model lipat seperti ini kebetulan, jadi yang untuk Ugreen yang colokannya seperti ini saya nggak mendatangkan ya. Saya lebih suka datengin yang ini ya waktu itu. Dan ini, maaf ya teman-teman ya, tidak ada lainnya lagi. Kalau ada, memang ada satu toko, nanti saya masukin aja ya tokonya itu di link deskripsi ya. Itu tapi agak mahal, waktu waktu itu nggak begitu mahal. Sekarang mahal banget yang ini ya. Nah, kalau saya lebih memilih yang ini gitu loh. Gitu loh. Kalau diminta sama teman-teman. Nah, untuk itu lebih enaknya ya, saya tunjukkan semuanya. Oh ya, satu lagi ya. Nah, ini jadi aku bongkar lagi ya. Ini yang 65 watt yang model desktop charger ya. Ini udah aku kemas ya. Jadi buat nunjukin. Nah, ini kalau ini portnya ada 4 ya. Ini ada kabelnya udah. Kalau mau lihat reviewnya itu sebenarnya ini sudah lama ya. Nah, ini apa, yang model desktop charger ini ada kabelnya, nanti aku cobakan ke sana ya. Ini model gini. Kalau ini untuk model Nexshot Pro yang baru untuk seperti ini nggak ada ya, warnanya seperti ini nggak ada. Jadi ini produk lama ya, produk yang lama itu warnanya seperti ini ya, abu-abu, abu-abu gelap ya. Kalau ini abu-abu terang ya, 65 wattnya. Sama, dia punya portnya juga sama, berwarna ungu sama. Tapi ada yang membedakan. Nah, itu loh yang menjadi fokusnya, ada yang membedakan. Karena kenapa? Ya, ini kita lihat ya. Kok saya itu belum pernah mencoba waktu itu, tapi kok saya lebih suka yang ini, ternyata ada yang membedakan. Kita coba dulu ya, kita cobakan dulu yang baru ini ya, yang baru. Nanti kita coba di handphone juga ya. Jadi handphone yang saya coba nanti ya Samsung, Vivo, sama apa namanya, Samsung, Vivo, Poco, sama Huawei ya. Kita cobakan ke situ. Bagaimana, cukup itu mewakili apa namanya, teman-teman ya, karena lebih banyak ke situ daripada charger apa, handphone yang lainnya yang ditanyakan lebih banyak yang ke situ gitu loh ya. Sebentar. Ini aku coba ya, kita cek ya. Oh, kita cek pakai ini aja. Kita cek pakai, ntar nih ya, agak lambat sedikit, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman puas lihat prosesnya gitu ya. Nah, ini aku tunjukin ya. Yang membedakan ya itu loh ya. Jadi istilahnya saya ini ditanya ya, boleh ya nanti yang nanyakan pilih yang mana, nanti komentar lagi di kolom komentar ya. Soalnya kenapa?
ada yang nanya gini, saya suruh milih. Nah ini saya bingung, saya suruh milih, terus habis itu digaris bawahi sama dia, jangan bilang kalau bagus semua. Lah memang bagus semua, ini ketiganya bagus semua. Nah ini lihat ya, ini dia hijau semua memang, tapi MediaTek-nya nggak jalan ya. Lihat ya, MediaTek-nya nggak jalan. Dia 65 watt oke ya, semua juga sudah protokolnya berjalan semua, bagus, cakep. Cuman ini QC 3 nya ini maksimal di 11.9 ya. Nanti kita lihat bedanya sama yang ini ya. Kita kita coba ya, kita lepas, kita masukkan yang ini. Perbedaannya ya. Nah ini kita lihat sama-sama ya, kita lihat sama-sama ya, hijau semua memang ya, ya kan. Nah ini kisi sampai kisi 3, kisi 3 nya ini. Nah lihat MediaTek-nya jalan ini, hijau ya. Kisi 2 sampai kisi 3 20 volt jalan ya, dia hijau semua. Itu yang lama loh malahan. Saya cobakan yang ini ya, yang desktop charger ya. Saya cobakan desktop charger seperti apa. Jadi biar apa namanya, biar puas gitu loh. Jadi teman-teman, soalnya saya digas, jangan bilang bagus semua. Ini bagus semua memang iya, cuman ini tidak ada MediaTek-nya. Kemarin kalau review saya sebelumnya memang istilahnya nggak saya perhatikan ya. Tapi kalau ini udah, karena ditanya, ntar kita cabut lagi. Soalnya Apple-nya nggak jalan, kadang nyangkut gitu loh. Nah, merah ini Apple-nya. Tapi sebenarnya bisa ya. Nah ini lihat, aku tunjukin ya. Ntar nanti pakai ini kita ya. Nah ini lihat, MediaTek-nya jalan loh, ya kan. Jadi justru yang baru tuh nggak jalan. Saya itu bingung malahan. Tapi apa namanya? Kebetulan saya ditanya ya, pilih yang mana ya, memang saya sukanya yang ini gitu loh ya. Nah ini kalau di sini Apple-nya jalan itu ya. Nah ini, MediaTek-nya jalan, hijau ya, BPS-nya oke ya, semuanya jalan. Hanya saja ini yang nggak jalan loh. Saya ulang praktekin lagi pakai ini ya. Jadi biar salah sampai dilepas. Jadi biar ketahuan ya. Nah nanti setelah ini kita cobakan keempat handphone tadi yang saya sebutin ya. Keempat handphone yang saya sebutin, dia dayanya yang masuknya seperti apa. Nanti kita lihat sama-sama. Lihat, merah, tetap merah dia. Nih MediaTek-nya tetap merah, ya kan. Ini di atas ini ada ya kan, kisi 2-nya dia 20 voltnya dia nggak jalan gitu loh, ya kan. Nah jadi memang di sini disebut Nextshot Pro ya, tapi terbukti seperti ini kok, ya kan. Tapi itu tidak masalah, mungkin bagi teman-teman yang tidak memerlukan MediaTek itu tidak masalah gitu loh ya. Nah sekarang mari kita coba ke beberapa handphone ya, beberapa handphone kita cobakan hasilnya seperti apa ya kan. Kita cobakan ini ke Samsung dulu ya, ke Samsung dulu ya. Jadi Samsung itu dia bisa masuk berapa watt ya. Nah, kita lihat sama-sama ini. Kita lihat sama-sama. Nah, ini dia.
Nah, daya super cepatnya jalan ya, tetap jalan dia, bagus. Ini bisa sama lah kalau untuk pengecasan seperti itu sama. Cuma bedanya di MediaTek-nya aja tadi yang aku sudah aku bicarakan awal ya. Nah, lihat 24 dan bisa nanti lari ke 25. Nah, ya kan 25. Ya kan? Ini ke Samsung ya. Samsung dulu. Oke, sekarang kita ke Poco ya. Ini Poco. Ya. Poco memang tidak muncul. Ya, ini kebetulan udah 5% nih ya. Nah, ini lihat nih. Daya yang masuk nih 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, ya kan? Tuh. Gimana? 29, 30 loh. Ya enggak? 28, 27, 28, 27. Sudah persis, sudah sama persis sama charger bawaannya. Nggak ada bedanya, ya. Sekarang kita ke kemana? Ah, ini ke apa nih? Vivo ini dia masuknya bisa sampai berapa ya? Kita cobakan ya. Kita cobakan. Nah, karena Vivonya udah terisi setengah sih tadi. Nah, ini isi 61. Tapi tidak apa-apa, untuk mengecek aja dia bisa masuk sampai berapa aja. Nah, ini ya. Kalau Vivo awal-awalnya memang seperti itu ya, kayak naik turun naik turun. Nah, ini udah di atas 20 kok. 28, 30. Ya kan? 35 watt nih. Dan stabil loh. Stabil. Ini sama ketiganya. Nanti kita cobakan juga ya. Lihat 31. Sekarang kita coba ke ini. Mana? Huawei ya, Huawei. Ke Huawei itu dia bisa super cepat ya. Ntar kita lihat ini. Huawei. Aduh. Nah ini. Nah, warnanya hijau, pengisian daya super sebentar. Ini ada nah, ada yang ngecat di IG itu loh ya. Nah, ini. Nah, pengisian daya super. Walaupun udah 88 ya. Ya, kita lihat ya. Ini bisa masuk sampai berapa nih? 88% tadi ya. 12, 13, 14, 15, 16, 17, kelihatan ya, 20, 21, 22. Nah, ini sudah sesuai sama charger bawaannya Huawei ini, karena Huawei ini 22 watt ya, tabnya yang 22 watt. Nah, ini ya kan sudah sesuai. Sama halnya kalau sama yang ini. Kita coba yang ini aja ya. Kita coba yang ini. Kita coba ke Poco dulu ya. Kita lihat hasilnya ya. Nah, ini langsung gas dia. Tara itu 9, siap-siap naik ini. Tar. Nah, ini kok nggak berubah ya? Mungkin nggak bisa yang ini. Sebentar, untuk ke fotonya nggak bisa ini. Bentar, kok baru saya tahu ini. Sepertinya ya, kok nggak berubah. Nah, ini. Ya, karena ini portnya 4 mungkin ya. Tapi kalau ketika kita colokkan satu portnya itu pasti akan berubah. Sebentar, kita buktikan omongan saya ya. Kita buktikan kalau kita pergunakan port yang lainnya ya. Ini akan berubah.
ini tetap tetap super cepat loh ke Samsungnya ya. Ini super cepat. Nah, ini berubah kan? Nah, omongan saya benar kan? Lihat nih, 17. Nah, 17. Ya toh? Ya kan? Masuk 17 ya. Karena ini yang satu portnya sudah masuk ke mana ini? Samsung ya. Samsungnya juga super cepat. Ini juga udah termasuk ya, termasuk ke apa namanya? Penyesuaian Mi Turbonya ya. Sekarang kita coba yang ini ya, kita coba yang ini. Nah, jadi biar bisa sama-sama model yang seperti ini. Kalau ini kan desktop charger ya. Ini kita coba ini. Langsung gas ini. Oh ya kan, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Artinya apa? Sesuai sama punyanya charger bawaannya Poco. Kita coba ke Samsung. Pengisian daya super cepat. Nah, ini muncul nih tulisannya ya. Nah, ya. Kita lihat sampai 25 apa enggak ini. Dua satu, 22, 23, 24. Nah, ya kan? Padahal ini maksimal 25. Ya kan? 24,4. Sekarang kita coba ke Vivo. Vivo seperti apa? 61% ini ya. Nah, jadi gini, jangan terus disanggah soal 61%-nya ya. Ini bisa masuk berapa? Ya. Nah, itu yang kita fokuskan di situ. Nah, ini 21, 23. Ya kalau sudah di atas 28, 30 ya udah bagus. Ya kan? 32. Dan dia stabil 32. Ke Vivo. Ya. Jadi sudah kelihatan semua ya. Stabil, bagus. Kebetulan saya pakai kabelnya Ventin ya. Ini 34 ya. Ventin yang coklat ini special edition ya. Kalau ini saya kok saya bilang special edition ya. Karena kenapa? Yaitu cakep ya kabelnya seperti ini. Yang coklat seperti ini. Kalau ini one fiber ya. Ya 240 juga 240 watt. Sama ini 240 watt. Kebetulan tapi tidak sekaku ini dan setebal ini. Ya. Nah, kalau ini makanya saya pakai terus ya. Nah, ini kalau mau tanya nanti linknya saya kasih ya. Nah, oke. Jadi sampai kesimpulan ya. Kesimpulan. Sebentar aku ambil dulu ini. Ya. Jadi kalau buat yang nanya ya dari kedua charger ini, saya bilang sama bagusnya. Ini 65 watt juga sama bagusnya ya. Saya bilang sama bagusnya. Ya. Hanya saja ketika kita cek ke Finersi maupun ke PowerZ ya, dia yang ini yang Nexot Pro ini tidak muncul untuk MediaTek-nya. Cuman itu aja. Ya. Kalau yang pakai chip MediaTek mungkin ya. Nah, itu bisa mencari yang seperti ini ya. Nah, sementara kalau yang ini ada MediaTek-nya jalan. Nah, untuk itu ketika teman-teman menanyakan, banyak yang nanya pilih yang mana, kebetulan saya suka yang ini, itu waktu itu kebetulan ya teman-teman yang nanyain ya, waktu itu kebetulan memang saya suka yang ini. Pengecekan itu karena saya diminta terus supaya untuk menanyakan kok pilihnya yang ini nggak yang baru ya. Memang saya suka yang lama gitu loh. Aduh, keliru lagi saya ngomongnya, gimana ya, bener ya, saya suka produk yang lama gitu loh maksud saya ya kan. Nah, ternyata setelah saya cek pakai ini ya
seperti teman-teman lihat sendiri ya. Hasilnya seperti apa, pengecekan pakai Finersi maupun ke PowerJet sama semuanya, dan dia yang ini tidak bisa MediaTek, yang ini bisa. Sementara pengecekan ke handphone semuanya ya, pengecekan ke handphone semuanya yang 4 gadget yang aku bilangin itu semuanya performanya bagus. Keduanya loh ya, keduanya termasuk ini ya, termasuk ini itu udah ada reviewnya, bisa teman-teman lihat sendiri nanti. Oke, jadi sudah clear ya mengenai pilihannya, tinggal teman-teman mau pilih yang mana ya. Sementara saya menyatakan memang bagus semua, makanya saya punya semua karena memang saya suka semua ya. Tapi waktu itu saya didesak untuk pilih yang mana, ya saya akhirnya pilihnya yang ini. Kebetulan juga setelah saya cek ternyata MediaTeknya ini tidak ada. Gitu aja, simpel kan? Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.